Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Rodel Tanda Beban dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang ke-10 sekaligus praktikum 11 mata kuliah praktikum statistika dengan judul korelasi. Di mana subtopik praktikum kali ini yaitu korelasi bivariat dan korelasi parsial. Sebelumnya kita harus memahami apa itu korelasi dan analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, sedangkan analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau bebas. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisis regresi. Adapun asumsi dalam uji korelasi yaitu yang pertama normalitas. Artinya sebaran variabel-variabel yang hendak dikorelasikan harus berdistribusi normal. Yang kedua linearitas. Artinya hubungan antara dua variabel harus linear. Misalnya ditunjukkan lewat straight line. Yang ketiga ordinal, artinya variabel harus diukur dengan minimal skala ordinal. Dan yang keempat homovedasitas, artinya variabilitas skor di variabel Y harus tetap konstan di semua nilai variabel X. Oke, lanjut. Penjelasan dari korelasi bivariat. Korelasi bivariat mengacu pada analisis terhadap dua variabel, sering dilambangkan dengan X dan Y, terutama untuk tujuan menentukan hubungan empiris yang mereka miliki. Korelasi bivariat sangat membantu dalam pengujian hipotesis, biasanya digunakan untuk melihat apakah variabel terikat satu sama lain. Biasanya mengukur bagaimana kedua variabel berubah bersama pada saat yang sama. Tujuan dari analisis bivariat adalah di luar deskriptif. Itu adalah ketika beberapa hubungan antara beberapa variabel diperiksa secara bersamaan. Dalam analisis ini terdapat berbagai tes yang dapat dijalankan, termasuk product moment Pearson, Frank Spearman, dan Kendall. Korelasi koefisien korelasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan dan arah dari variabel-variabel. Dari nilai R yang diperoleh didapat hubungan R lebih besar dari -1 lebih kecil dari 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila R-nya sama dengan 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y semua positif sempurna. Apabila R sama dengan -1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Dan apabila nilai R berada di antara -1 dan 1, maka tanda negatif menyatakan ada korelasi tak langsung atau korelasi negatif. Dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Adapun tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan sebagai berikut. Nilai korelasi atau R-nya sama dengan 0, maka tingkat hubungannya tidak berkorelasi. R-nya 0,01 sampai 0,20, hubungannya sangat rendah sampai dia ke nilai korelasi paling tinggi yaitu 1 dengan tingkat hubungan sangat tinggi. Apabila R sama dengan -1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Dan apabila R-nya positif 1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y ikut naik. Dasar pengambilan keputusan yang pertama berdasarkan nilai sig. Jika sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, bila nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi.
Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation, di mana RXY sama dengan N dikalikan dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N kali sigma dari X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana keterangannya yaitu R koefisien korelasi, N jumlah data, sigma X jumlah skor variabel X, dan sigma Y jumlah skor variabel Y. Jika nilai R hitung lebih besar dari R, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R lebih kecil dari R tabel, R hitung lebih kecil dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Yang kedua, korelasi Range-Spearman. Korelasi Range-Spearman ini menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, korelasi dihitung berdasarkan order data. Kriteria analisis korelasi ini ada beberapa nilai pedoman dalam penentuan tingkat kekuatan korelasi variabel yang dihitung, yaitu 0 sampai 0,25 hubungan sangat rendah, 0,26 sampai 0,50 hubungan cukup, 0,51 sampai 0,75 hubungan kuat, dan 0,76 sampai 0,99 hubungan sangat kuat, dan 1 hubungan sempurna. Kekuatan dari korelasi juga ikut menentukan signifikasi hubungan dari dua variabel yang dilakukan uji ini. Ketika nilai signya berada kurang dari rentan 0,05 atau 0,01, maka hubungan dikatakan signifikan. Sedangkan pada saat sig berada lebih dari rentan 0,05 atau 0,01, maka hubungan dikatakan tidak signifikan. Arah korelasi dapat dilihat di hasil bagaimana angka koefisien korelasi, dan biasanya nilai yang dihasilkan berada pada rentang min 1 sampai 1. Ketika nilai koefisien korelasi memiliki nilai negatif, maka hubungan tidak searah, sedangkan nilai positif hubungan searah. Dan yang ketiga adalah korelasi kendal, di mana korelasi ini sama seperti Range-Spearman, di mana lebih mengukur keeratan hubungan antara peringkat-peringkat dibandingkan hasil pengamatan itu sendiri. Sedangkan perbedaannya ada pada sumber datanya. Kalau dia Range-Spearman berasal dari subjek yang berbeda, sedangkan kendal atau kendal tahu dari subjek yang sama. Oke, lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu korelasi parsial, di mana korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial atau partial correlation melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Persyaratan uji korelasi parsial. 1. Masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Yang kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Rumusan hipotesis penelitian H0, hubungan antar variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol tidak signifikan. HA, hubungan antar variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol signifikan. Dasar keputusan uji korelasi parsial. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,005, maka H0 diterima dan H ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 ditolak dan H diterima. Rumus perhitungan uji korelasi parsial. Yang pertama, koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. RY12 sama dengan RY1 kurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 kurang RY2 dikuadratkan dikalikan dengan 1 kurang R12 dikuadratkan.
Dan yang kedua, koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. RY21 sama dengan RY2 dikurang RY1 dikalikan dengan R12 per akar dari 1 kurang RY1 kuadrat dikalikan dengan 1 kurang R12 dikuadratkan. Kemudian yang ketiga, koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstan. R12Y sama dengan R12 dikurang RY1 dikalikan RY2 per akar dari 1 kurang RY1 dikuadratkan dikali dengan 1 kurang RY2 kuadrat. Oke, kita akan lanjut ke praktikum SPSS, di mana di sini akan ada dua kasus bivariat dengan data sebagai berikut, kemudian kasus parsial. Yang pertama akan kita bahas yaitu bivariat dengan data seperti ini, di mana kasusnya adalah telah dicatat banyaknya mobil motor, polisi, dan pelanggaran di 10 daerah Yogyakarta seperti tampak pada tabel ini. Dari data akan dilihat apakah ada hubungan di antara variabel-variabel yang ada. Kita ke PSS-nya, kita buka yang bivariat. Saya sudah menyiapkan datanya seperti ini. Setelah membuka datanya yang untuk bivariat, pilih yang menu analis, kemudian pilih correlate pada menu analis, kemudian klik satu kali pada bivariat. Kemudian untuk variabel ini, klik saja semua dari tilang, motor, mobil, sampai polisi, karena akan kita uji semua variabelnya. Untuk correlate coefficient ini pilih yang persen, dan untuk kolom tes signifikan pilih yang two-tailed seperti ini karena akan diuji dua sisi. Dan untuk pilihan flux signifikan correlate, centang di sini berhubungan dengan pilihan ditampilkan atau tidaknya tanda untuk signifikan 5% atau 10% untuk keseragaman pilihan tanda tersebut. Kemudian klik yang option. Setelah keluar muncul tampilan seperti ini, pada pilihan statistik diabaikan, langsung ke pilihan missing values. Sini pilih yang exclude case pairwise, yang ini yang atas, karena pasangan yang tidak ada datanya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian yang selanjutnya klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya. Keluar hasilnya seperti ini. Untuk uji correlation-nya dikeluarkan percent correlation-nya di sini, signifikannya dan N-nya untuk semua variabel tilang, mobil, motor, dan polisi. Kemudian kita akan ke uji parsialnya, parsial korelasinya, korelasi parsial. Siapkan datanya seperti tadi, kemudian sama seperti uji bivariat tadi, pilih yang
menu correlate di menu analis. Setelah itu klik satu kali pada partial. Setelah keluar seperti ini, untuk variabel klik variabel prestasi dan motivasi. Dan controlling IQ-nya. Untuk test of signifikannya pilih yang two-tailed. Di sini display actual significant level. Kemudian klik yang option. Pada pilihan statistik, pilih yang zero order correlation. Pada pilihan missing, pilih yang missing exclude case bitwise, exclude case pairwise. Kemudian klik continue. Klik OK. Akan keluar hasilnya seperti ini. Bentar, tunggu. Akan keluar hasilnya seperti ini. Ini kali apa tadi? Seperti ini outputnya, di mana di control variable ada non dan IQ. Kemudian di sini prestasi, motivasi, IQ, dibuat korelasinya, signifikasinya sampai untuk kontrol variabelnya ada yang non dan IQ. Kemudian bagian kontrol variabel sebelah sini atau sebelah kanannya prestasi, motivasi, IQ. Ini dibagi atas berapa kolom ini? 1, 2, 3. Kemudian ke bawah untuk yang non 3 dan untuk yang IQ 2. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudianto selaku dosen pengampu, Kak Novan dan Kak Ratna selaku asisten laboratorium, dan kepada semua yang menonton video ini.